Tahun lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita duka yang berasal dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Emeril Khan Mumtaz, putra sulung orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut, hilang di Sungai Are, Swiss. Saat itu, pemuda 20 tahun tersebut sedang berenang bersama adik dan satu temannya. Namun naas, saat akan naik ke permukaan, Eril terseret arus yang cukup deras dan hilang. Setelah 14 hari melakukan pencarian, jenazah Eril akhirnya ditemukan oleh polisi penjaga pintu air Bendungan Enggeholt. Sungai Are memang menjadi salah satu destinasi pariwisata terkenal di Swiss. Bagi warga lokal, sungai ini menyimpan sejumlah misteri. Setiap tahun ada sekitar 15 hingga 20 korban dinyatakan hilang di sungai terpanjang di Swiss ini. Kabarnya, sungai ini dijaga oleh sosok gaib berupa naga air. Warga lokal mempercayai sosok gaib inilah yang sering membuat orang asing hilang. Di Pekalongan, Jawa Tengah, warga Kecamatan Kesesi dikagetkan dengan penemuan seorang nenek di kawasan hutan Sumampir. Orang hilang. Saat ditemukan oleh pencari pakan ternak, nenek ini dalam kondisi lemah tak berdaya. Lokasi penemuan yang jauh dari permukiman membuat upaya evakuasi menggunakan tandu darurat yang terbuat dari kayu dan kain sarung. Nenek bernama Asmah ini kemudian diangkut menuju ke Rumah Sakit Umum Kesesi untuk mendapat pertolongan medis. Belakangan diketahui Nenek Asmah berasal dari Kebon Jeruk, Jakarta dan telah hilang selama 2 bulan. Diketahui Nenek Asmah meninggalkan rumah untuk berkunjung ke rumah kerabatnya. Saat pergi, Nenek Asmah baik-baik saja dan tidak pikun. Kedatangan Slamet Riyadi disambut sukacita oleh istri dan sejumlah warga lainnya. Sesampainya di darat, Slamet Riyadi langsung disiram kembang setaman oleh istri tercinta. Warga percaya dengan menyiram kembang setaman, mereka akan dilindungi oleh Sang Maha Kuasa dari mara bahaya dan kesialan. Tradisi ini biasa disebut dengan buang sangkal alias membuang sial. Ya, Slamet Riyadi adalah salah satu dari 4 nelayan yang hilang di perairan Tuban, Jawa Timur. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR berhasil menemukan mereka dalam kondisi lemas. Ya, meski zaman sudah modern, namun masyarakat di negeri ini hampir tidak lepas dari yang namanya dunia gaib, tak terkecuali dari kalangan selebritis. Percaya nggak percaya, tapi kalau di Indonesia hal-hal kayak gitu sih sering terjadi ya. Jadi apalagi kalau kita masih tinggal di daerah perkampungan atau di desa, hal-hal kayak gitu tuh bukan hal yang tabu. Kalau hal-hal yang kayak gitu cuma dapat cerita aja kita, tapi alhamdulillah gua nggak ngalamin kayak gitu. Kalau cerita iya banyak dalam hal yang kaitannya entah itu, kalau Jawa bilang mungkin di gondol wewe gitu ya, atau kalau di sini di Betawi bilang namanya disebutnya diumpetin kolong wewe gitu kan. Cerita mistis ataupun mitos memang dekat dan melekat dengan keseharian hidup masyarakat Indonesia. Seorang pria 30 tahunan dinyatakan hilang saat ia sedang berada di sumber mata air Sungai Grogol Yudan, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diduga pria bernama Eksan ini hilang karena dibawa oleh makhluk gaib. Ya posisi masih lari. Motor lewat aja papasan saya tahu, tapi mulut nggak bisa ngomong. Panas banget sih hari ini. Enak banget sih mandi paling. Hari itu, Eksan berangkat ke mata air Sungai Grogol Yudan yang berada tak jauh dari rumahnya. Baginya, mandi dengan air dari sumber mata airnya langsung memiliki kesegaran yang berbeda ketimbang mandi dengan air tanah biasa, terlebih saat cuaca sedang panas. Mata air Sungai Grogol Yudan memang sering digunakan warga setempat untuk beraktivitas, namun aura mistis masih terasa kental di daerah ini. Tak ada firasat apapun saat itu.
Tiba-tiba ia merasakan pukulan yang cukup kencang pada bagian belakang kepala. Padahal saat itu tidak ada orang lain selain dirinya. Seketika Eksan merasa pusing, pandangannya semakin kabur, lalu berubah semuanya menjadi gelap. Di mana sih? Kok tiba-tiba ada di sini ya? Saat tersadar, Eksan sudah berada di suatu tempat yang tidak dia kenal. Sejalan dengan itu, ia merasakan tubuhnya lemas tak berdaya. Belum sempat Eksan memahami apa yang sedang terjadi, ia didatangi sang istri yang langsung mengajaknya pergi dari tempat itu. Dek, kita di mana, Dek? Mas nggak usah takut. Pokoknya Mas harus ikut aku, ya? Iya, Dek. Yuk. Bagai kerbau dicocok hidungnya, Eksan menurut saja. Mas, makan Mas. Iya, Dek. Entah sudah berapa lama Eksan dalam keadaan seperti itu. Ia bisa melihat dan merasakan apa yang sedang terjadi, tapi ia tak mampu memahaminya. Eksan seperti terkena jerat hipnotis yang menahan kesadarannya kembali. Terus ada orang ngasih daun tapi nggak tahu daun apa. Terus ada isinya ada itu bulat-bulat kayak agar-agar tapi bukan agar-agar. Udah saya makan 5 biji, saya makan habis 5 biji itu udah saya sehat lagi. Kamu siapa? Istri aku kan di rumah. Mas, kamu bukan istri aku kan? Kamu siapa? Saat staminanya berangsur pulih, Eksan mulai bisa berpikir jernih. Tanpa pikir panjang, Eksan segera berlari menjauhi tempat itu. Namun Eksan bingung ke arah mana ia harus berlari. Lalu keinget, oh iya, saya di rumah punya istri. Kok saya tiba-tiba ada di sini? Gimana ini? Gimana? Rasanya Eksan sudah melangkah sejauh mungkin. Kakinya mulai letih, tapi tak kunjung ia dapati seseorang untuk dimintai pertolongan. Ya Tuhan, tempat apakah ini? Apa yang akan terjadi pada Eksan? Eksan bertekad, bagaimanapun juga ia harus pulang. Hanya itu keinginannya. Ya Allah. Gimana ini? Ya Allah. Ya Allah. Sementara Eksan tengah berjuang untuk keluar dari dimensi lain, seluruh warga Pucang sedang berupaya mencari tahu keberadaan Eksan. 200 orang warga dan tim SAR dikerahkan untuk mencari Eksan. Ya saya lihat banyak orang saya lihat, tapi bayang-bayang. Waktu itu bayang-bayang. Yang paling jelas itu saya lihat api. Ya kata istri saya itu oncor. Yang paling jelas saya lihat itu api. Anehnya, di antara semua orang, hanya sang ibu mertua yang dapat melihat sosok Eksan meski dalam bentuk wujud di luar nalar. Dalam pandangan Mutiah, Eksan berada di pucuk daun jati. Ya itu naik di pohon itu tapi kelihatan setengah badan. Setengah badan pakai kaos hitam ros. Dia ketawa, kita makin berinding gitu. Sayang, penampakan itu hanya bisa dilihat dan dirasakan Mutiah sesaat saja. Ada warga bilang gini, ayo Bu geser jangan di sini. Kalau ngeliat sebelah sini ya ternyata dibilangi gitu sudah nggak bisa ngeliat lagi, dicoba nggak bisa ngeliat lagi. Tolong. 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 Eksan hampir menyerah, tubuhnya menggigil kedinginan. Dalam keputusasaan, Eksan masih berbaik sangka pada Tuhan. Ia yakin Tuhan akan menuntunnya kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada. Mas, saya di sini, Mas, tolong, Mas. Sayang, berulang kali usahanya sia-sia. Orang yang ia harapkan bisa menolong tak mendengar sepatah kata apapun yang ia ucapkan. Ia bahkan tak terlihat oleh orang itu.
Ya Tuhan, akankah Eksan bisa kembali ke dunia nyata? Terus ketemu sama itu kan orang-orang ya, istilahnya batin saya, oh iya kayaknya ini udah sama alam saya. Terus saya coba dekati, ya setahu saya kata-kata saya cuman lek aku jaluk terke Bali, lek aku terke Bali. Tapi nggak tahu itu siapa-siapa, nggak tahu. San, kamu kan yang cariin orang Iya Pak. dari kemarin. Iya, Bapak bisa lihat saya? Bisa. Alhamdulillah ya Allah. Saya mau pulang Pak dari tadi, tapi orang nggak pada ngeliat saya Pak. Pulang. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak Pak. Alhamdulillah. Kamis jam 11 malam, Eksan ditemukan warga sekitar 1 kilometer dari titik lokasi hilang. Eksan dalam kondisi lemah, menggigil, dan nyaris tanpa busana.